Ya, oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Hutama Arif Ramantio. Di sini saya akan melakukan yaitu simulasi paket tracer activity 11.6.1 mengenai switch security configuration. Nah, di sini disediakan VLAN table untuk masing-masing VLAN switch 1 dan switch 2-nya. Ada VLAN number yang harus di-assign juga dengan nama VLAN-nya dan port membership dari VLAN-nya itu. Kemudian ada IP network-nya seperti di tabel ini. Nah, objektifnya untuk kegiatan ini yaitu create secure trunk, secure unused switch port, implement port security, enable DHCP snooping, dan configure rapid PVST, port fast, dan BPDU guard. Nah, background-nya ini untuk kegiatan paket tracer activity ini yaitu you are enhancing security onto access switch in partially configured network. You will implement the range of security measures that were configured in this module according to the requirements below. Note that routing has been configured on this network, so connectivity between hosts and different VLANs should function when complete. Oke, kita langsung saja yang pertama, yaitu step 1, create a secure trunk. Nah, yang pertama yaitu connect the Giga Ethernet 02 di switch 1 dan switch 2. Oke, kita konekkan menggunakan kita connect menggunakan copper straight through. Di sini Giga Ethernet 2 di sini kita gabungkan ke Giga Ethernet 2 di sini. Oke, kemudian configure ports Giga Ethernet 01 dan Giga Ethernet 2 static trunk di kedua sisinya. Kemudian disable DTP negotiation on both sides of the link, kemudian create VLAN 100, dan kemudian configure all trunk port on both switches to use VLAN 100 as the native VLAN. Berarti kita pasang native VLAN-nya 100. Oke, langsung saja kita buat di switch satunya dulu ya. Kita buat dulu config T. Kita buat dulu mode terangnya. Config T interface range Giga Ethernet 01 sampai 2. Kita buat mode terang, switch port mode terang. Oke, kemudian disable DTP negotiation on both sides of the link. Kita disable DTP negotiation-nya dengan cara switch port no negotiate. Oke, selesai. Kemudian kita create VLAN 100 dan kita kasih nama native. Oke, kita create VLAN 100 dan kita kasih nama native. Oke. Kemudian configure all trunk ports on between switches to use VLAN 100 as the native VLAN. Oke, kita pasang native VLAN-nya 100, native VLAN 100 tersebut di Giga Ethernet, port Giga Ethernet. Interface range Gigabit Ethernet switch port trunk native VLAN 100. Oke.
Udah semuanya ya. Oke, di switch 1 sudah selesai. Kita lakukan hal yang sama di switch 2 juga. Karena configuration interface range Giga Ethernet 012, kita buat mode terang. Kemudian kita disable no negotiate TTP negotiation-nya. Oke, kemudian kita create VLAN 100 nama native. Kemudian kita pasang VLAN natifnya tersebut di masing-masing interface Giga Ethernet 1 dan 2-nya. Range Giga Ethernet 1 switchport terang native VLAN 100. Oke. Oke, udah di switch 1 dan switch 2-nya sudah semua. Kemudian kita lanjut ke step 2. Yaitu shutdown all unused switch ports on switch 1. Kita harus shutdown semua switch yang tidak terpakai. Sini bisa dilihat ya dari fast Ethernet 3 sampai fast Ethernet 9 dan fast Ethernet 11 sampai 23 yang tidak dipakai. Oke, kita akan shutdown semua itu. Config T interface range fast Ethernet 039, fast Ethernet 01123. Kita shutdown semuanya. Oke. Kemudian di switch 1 kita create VLAN 999 dan kita beri nama black hole. The configured name must match the requirement exactly. Kemudian setelah itu kita move all unused switch ports to black hole VLAN. Oke, kita create VLAN-nya dulu. VLAN 99 namanya black hole. Besar kecilnya harus disamakan juga. Kemudian kita assign VLAN-VLAN tersebut ke VLAN-VLAN yang tadi sudah kita shutdown. Nah, ini VLAN ke portnya, kemudian kita assign VLAN-nya VLAN 999. Oke, sudah semuanya. Oke, untuk step 2 sudah selesai. Kemudian untuk step 3 yaitu implement port security. Activate port security on all active access ports on switch 1. Oke, di switch 1-nya yang di interface-nya yang aktifnya kita akan mengaktifkan port security-nya. Yaitu nanti kita akan dengan cara pakai config-nya yaitu switch port security. Oke, kita masuk ke interface-nya fast Ethernet yang dipakai kan tadi berarti
Fast Ethernet 1, 2, 10, dan 24. Fast Ethernet 1, interface interface range Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 2, Fast Ethernet 10, kemudian Fast Ethernet 24. Oke, kita masukkan akses port, berarti kita buat switch port mode akses dulu ya, mode akses. Kemudian switch port tadi untuk port security-nya yaitu switch port security. Oke, sudah selesai semuanya. Kemudian configure the active ports to allow maximum 4 MAC address to be learned on the ports. For ports, oke, maksimum 4 MAC address. Jadi bentar, nah ini masih kita masuk ke interface-nya lagi. Jadi nanti hanya bisa 4 MAC address yang learn ke masing-masing portnya tersebut. Dibatasi hanya 4 MAC address saja yang bisa learn ke port-port tersebut. Nah, caranya yaitu switch port security maksimum 4. Oke, udah semuanya. Kemudian untuk port Fast Ethernet 1 di switch 1, statically configure the MAC address of the PC using port security. Nah, tadi kita masuk ke interface Fast Ethernet 01. Oke. Caranya untuk menempelkan ininya switch port security MAC address. Nah, kita di sini masukkan MAC address-nya dari PC ini ya. ipconfig. Nah, ini kita masukkan masukkan MAC address-nya PC satunya ini yaitu 001.11e83cbb. Kita copy paste saja biar cepat. Copy paste. Oke. Oke, udah selesai. Kemudian configure the port security, configure its active access port so that it will automatically add the MAC address learned on the port to the running configuration.
Jadi kita masuk ke masing-masing portnya yang tadi. Untuk bisa langsung learn MAC address-nya, automatically kita tambahkan switch port security MAC address sticky. Oke. Nah, kemudian yang yaitu configure the port security violation mode to drop packet from MAC address that exceed the maximum. Generate a syslog entry but not disable the ports. Oke, kita masuk lagi ke interface yang tadi. Kita config port security violation mode agar paketnya di drop jika ada MAC address yang melebihi maksimum gitu. Yaitu dengan cara switch port security violation restrict. Oke. Udah selesai semuanya untuk step 3. Kemudian step 4 kita configure DHCP snooping. Nah, di switch 1 kita configure the trunk ports on switch 1 as trusted ports. Tadi yang di configure trunk kan Giga Ethernet 1 2. Kita configure agar menjadi trusted ports, yaitu dengan cara configure interface range Giga Ethernet 1 2. Caranya IP DHCP snooping trust. Oke, kemudian yang kedua, limit the untrusted ports on switch 1 to 5 DHCP packet per second. Jadi kita melakukan limit port di switch 1. Jadi nanti hanya 5 paket DHCP saja per second yang untrust. Seperti itu. Caranya yaitu IP DHCP snooping limit rate 5. Oke. Kemudian di switch 2 enable DHCP snooping globally and for VLAN 10, 20 dan 99. Kita masuk ke switch 2-nya. Oke, caranya yaitu IP, kita enable dulu IP DHCP snooping, kemudian kita enable DHCP snooping-nya untuk VLAN 10, 20, dan 99, yaitu dengan cara IP DHCP snooping VLAN 10, 20, dan 99. 10 tadi 10, 20, 99. Oke, IP DHCP snooping VLAN 10, 20, 99. Oke, untuk step 4 sudah selesai. Kemudian step 5 yaitu configure port fast dan BPDU guard. Untuk enable port fast on all the access ports that are in use on switch 1. Oke.
kita enable port fast di semua akses port yang digunakan di switch 1. Jadi kita masuk ke interface-nya lagi, semua interface yang aktif. Kemudian kita lakukan IP spanning tree port fast. Oke. Kemudian kita juga lakukan enable BPDU guard. Caranya yaitu spanning tree BPDU guard enable. Oke. Kemudian configure switch 2 juga so that all access ports will use port fast by default. Di switch 2-nya semua portnya di automatically port fast ya. Jadi caranya config t spanning tree port fast default. Port fast default. Oke, selesai sampai step 5C. Nah, untuk ini langkah-langkahnya udah selesai ya. Completion-nya sudah 100% juga. Kita lihat di sini udah tidak ada yang ketinggalan atau kelewatan lagi di config. Dan seharusnya semua ini sudah bisa terkoneksi ya. Sudah bisa terkoneksi dengan baik seperti itu. Oke, sekian untuk pekerjaan paket tracer 11.6.1 switch security configuration. Nah, kita juga bisa untuk melihat apakah sudah bisa. Ini kita bisa lihat show spanning tree-nya juga ya. Di switch 1 dan switch 2-nya juga kita bisa lihat di show spanning tree. Untuk ininya kemudian oke. Sekian untuk paket tracernya ini karena udah completion-nya 100%. Sampai jumpa lagi di kegiatan paket tracer activity selanjutnya. Oke, selamat malam.